diletakkan di dalam Al-Quran sehingga salah satu nama surat dalam Quran itu adalah surat Ibrahim. Sekian ratus nama nabi Ibrahim, sekian ratus nabi itu. Tapi dari sekian ratus nabi itu ada nabi yang wajib kita ketahui 25 rasul, nabi dan rasul. Tapi dari 25 nabi dan rasul itu tidak semua nama-nama nabi itu dicantumkan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Ada beberapa nabi saja. Nabi Yunus atau surat Yunus begitu. Apa itu? Nabi Ibrahim, surat Ibrahim alaihissalam. Kenapa beberapa nama nabi itu diabadikan sebagai nama sebuah surat? Itu artinya adalah umat Islam harus memberikan perhatian khusus kepada nabi-nabi itu. Bukan berarti pada nabi lain tidak diberikan perhatian, bukan begitu. Tapi harus dikaji lebih dalam lagi. Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama dari sebuah nabi. Itu tidak sunyi daripada ada hikmah dan rahasia terkandung di situ. Bahkan Nabi Ibrahim ini kisahnya bukan diceritakan saja di dalam sebuah nama surat Ibrahim, tetapi pada surat lain juga diceritakan. Seperti surat Al-An'am ada cerita kisah Nabi Ibrahim di situ. Seperti surat Al-Anbiya ada kisah Nabi Ibrahim di situ. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Nabi Ibrahim di situ. Kita sebut-sebut namanya dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disebut-sebut nama Nabi Ibrahim dalam sholat. 5 kali kita melaksanakan sholat yang wajib. Entah berapa kali kita menyebut nama beliau. Pada rakaat subuh, pada salat subuh itu rakaat yang kedua. Pada salat zuhur rakaat yang kedua dan keempat. Termasuk juga dengan asar 24, maghrib 23, isya 24. Belum lagi ditambah qobliyah, ba'diyah, belum lagi ditambah dengan tahajud dan doa. Kita sebut-sebut nama beliau, Bapak Ibu yang mulia Allah SWT. Bahkan ketika khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar, harus dibaca rukun khutbah itu. Lagi-lagi disebut lagi nama Nabi Ibrahim di atas mimbar setiap Jumat oleh khatib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Disebut-sebut nama Nabi dalam khutbah dan itu rukun harus dibaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi, diabadikan nama Nabi Ibrahim sebagai nama sebuah surat dalam Al-Quran. Kisahnya bukan hanya saja dalam surat Ibrahim, tapi juga surat Al-Anbiya, Al-An'am dan surat lain. Dibaca-baca nama Nabi Ibrahim dalam sholat, dibaca juga pada rukun khutbah. Harus ada perhatian tinggi, lebih tajam lagi. Kita mengkaji siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu akan kita kaji beberapa menit ke depan. Bapak Ibu ya, apa pelajaran yang Nabi Ibrahim berikan, yang beliau sampaikan kepada kita dan kita harus tangkap sinyal itu? Apa Ibu yang satu, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kita umat Islam harus mengkaji, mempelajari, meneliti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta 7 lapis langit, sebagai pencipta 7 lapis bumi, penguasa langit dan penguasa bumi. Dengan mengkaji, mencari, disitulah iman akan tajam. Ketika iman akan tajam itu, seseorang itu mampu melakukan apa saja demi Allah. Seseorang itu akan melakukan apa saja karena iman telah tajam. Dia rela mengorbankan hati, mengorbankan pikiran, jiwa dan tenaganya, bahkan hartanya untuk agama ini, untuk Allah yang dia yakini, yang telah mengucap keyakinan itu dalam dirinya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-76 Allah berfirman, Allah berikan informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna
janna alaihi lail, ketika malam telah tiba, hari sudah mulai gelap. Pada malam hari itu, ro'a kaukaba, Nabi Ibrahim itu melihat bintang-bintang berkedip-kedip di angkasa, di langit luas itu. Nabi Ibrahim itu berkata, apa katanya? Hadza Rabbi, inilah dia Tuhan. Apa ibu yang benar? Itu artinya adalah sebuah pencarian, proses pencarian memakai akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia. Nabi Ibrahim itu mencoba mencari siapa itu Tuhan. Itu proses Bapak Ibu. Dia katakan bahwa kau kawan bintang-bintang itu Tuhan. Inilah Tuhan itu katanya. Tempatnya itu tempat yang amat tinggi sekali, jauh di moon sana. Inilah dia Tuhan katanya. Hadza Rabbi. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Bapak Ibu, falamma afalah, ketika bintang-bintang itu menghilang, ketika hari sudah mulai subuh dan sudah mulai agak terang sedikit, ternyata bintang itu menghilang, apalah, hilang dan lenyap itu. Kemudian Bapak Ibu, berkata Nabi Ibrahim itu, apa katanya? La uhibbul abidin. Aku tak suka yang hilang ini. Itu katanya Pak. Kenapa Tuhan ini bisa hilang? Itu bukan Tuhan. Masa Tuhan lenyap? Masa Tuhan itu hilang? Sebab Tuhan itu harus ada selalu, tak boleh lenyap, tak boleh hilang. Selalu ada Tuhan itu, tapi dia lenyap. Ini bukan Tuhan katanya. Itu Bapak Ibu, Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang Al-Quran Al-An'am 77, Allah informasikan. Walamma ra'al qamara bazighan, ketika hari sudah mulai gelap, Bapak Ibu, malam telah tiba. Kemudian dia melihat qamar. Nabi Ibrahim itu melihat bulan. Karena dia melihat bulan, apa itu? Berkata Nabi Ibrahim itu, apa katanya? Hadza Rabbi, inilah dia Tuhan. Ini baru Tuhan ini. Ini lebih besar daripada kemarin. Kalau kemarin itu banyak, sekarang dia cuma satu. Cahayanya lembut, tidak menyengat kulit katanya. Bapak Ibu, ini dia Tuhan. Terkagum-kagum Nabi Ibrahim melihat bulan itu Bapak Ibu. Terkagum-kagum dia. Ini dia Tuhan katanya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walamma afalah, ketika hari sudah mulai subuh pula, sedang masuk yang dimuliakan Allah, sudah mulai terang pula, ternyata bulan itu menghilang pula Pak. Hilang dia, lenyap dia bulan itu. Berkata pula Nabi Ibrahim, apa katanya? La illam yahdini Rabbi la akuna minal qawmi shalihin. Ini bukan Tuhan. Masa lenyap pula dia? Masa hilang pula dia sama dengan bintang kemarin? Tuhan tak boleh lenyap, tak boleh ditelan bumi kan? Ini bukan Tuhan. Kata Nabi, sekali lagi Bapak Ibu, dia mencari. Sedang termasuk yang dimuliakan Allah. Sekarang Bapak Ibu, ayat yang ke-78. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan, ketika hari sudah mulai terang, lalu muncullah di ufuk timur itu bola raksasa yang sinarnya itu menerangi bumi alam semesta, luar biasa. Berkata Nabi Ibrahim itu, apa kata Nabi Ibrahim? Hadza Rabbi, inilah dia Tuhan katanya. Ini lebih besar lagi pada yang tadi malam. Kalau tadi malam hanya redup saja sedikit, walaupun dia sangat indah, tetapi ini sangat menyerangi bumi katanya. Qala hadza Rabbi katanya, inilah dia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, falamma afalat, ketika dia terbenam pula di ufuk timur, di ufuk barat Bapak Ibu, kecewa lagi Nabi Ibrahim. Ini sama saja dengan kemarin, hilang dia. Ini bukan Tuhan katanya. Akhir daripada sebuah proses dan pencarian itu, puncaknya adalah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai', dia tidak menyerupai apapun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yamuhu binafsi, dia berdiri dengan sendirinya, walaupun dia tidak nampak secara kasat mata, tapi dia ada.
Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dalam menggunjanglah ke dalam lubuk hati sanubari Nabi Ibrahim ini, dia telah menemukan Tuhannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak bisa dilihat secara kasat mata, dia ada dan bisa dirasakan hasil daripada pencariannya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim mengajak kita untuk berpikir, untuk memikirkan alam semesta ini agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil berpikir, mencari itu iman akan tajam. Berbeda Bapak Ibu yang Allah. Orang yang dia beragama oleh karena bapaknya Islam, dia Islam, oleh karena ibunya Islam dan dia Islam, oleh karena dia keturunan Islam dan dia beragama Islam, berbeda dengan orang yang mencari. Orang-orang barat di sana, Bapak Ibu, dia mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga tajam imannya karena mencari. Contoh, Dr. Marosi Husaini, Bapak Ibu, dia bedah mumi Fir'aun. Di bedahnya mumi Fir'aun ini, lalu dia teliti secara ilmu arkeologi, antropologi dan sosiologi, yang pada akhirnya Bapak Ibu dia mengatakan, inilah dia Raja Ramses II, inilah dia yang disebut dengan Farao, inilah dia si Fir'aun itu katanya. Di tepinya dadanya Bapak Ibu bangga dia mengatakan, saya lah ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli arkeologi terhebat di dunia ini, karena saya mampu mengungkap sejarah sekian puluh abad yang telah berlalu katanya. Saya hebat. Apa kata Musa? Kau jangan mendaki dada, jangan berbangga dulu, karena ini sudah diceritakan dalam kitab suci umat Islam. Panjauh jika bibadanika litakuna ayat. Pada hari ini aku selamatkan badan Fir'aun sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang sesudah kamu. Akhirnya tertunduklah si Marosi Husaini ini Bapak Ibu. Dia mengakui kehebatan Al-Quran. Kenapa? Dia mencari, berpikir. Dia tulis sebuah kitab Bapak Ibu, Al-Quran dan Sains Teknologi. Dibelanya Islam karena hasil sebuah pencarian itu. Berbeda orang menuntut dengan tidak menuntut. Berbeda orang belajar dan tidak belajar. Berbeda orang ke masjid dengan tidak ke masjid. Berbeda orang ikut taklim dengan orang tidak ikut taklim Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di masjid ini adalah sebuah proses pencarian akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji. Maka berbeda orang taklim dengan tidak taklim Bapak Ibu, karena kita mencari, kita belajar. Berbeda dengan Islam turunan Islam KTP, bapaknya Islam dia Islam, ibunya Islam dia Islam. Kalau bukan Islam dia Islam, sudah cukup seperti itu baginya, sehingga dia tidak belajar, tak tajam imannya. Tapi Nabi Ibrahim Bapak Ibu mencari dia. Seperti kita ceritakan tadi, tengoknya bintang dikiranya itu Tuhan, tengoknya bulan itu dikiranya Tuhan, tengoknya matahari dikiranya Tuhan, tetapi ujung pencariannya adalah Bapak Ibu, dia menemukan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Satu Pak. Yang kedua, apa pelajaran yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita yang kedua, yaitunya berani menyampaikan kebenaran itu kepada siapapun, sebagaimana beraninya Nabi Ibrahim itu menyampaikan kebenaran kepada ayahnya, berani dia menyampaikan kebenaran itu kepada orang kampungnya. Ini dia Pak. Mari kita tengok Pak Ibu, Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-74. Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-74. Di sini Allah informasikan akan keberanian Ibrahim alaihissalam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim, dan ketika berkata, apabila qala berkata, dan ketika berkata Ibrahim alaihissalam kepada siapa Nabi Ibrahim itu berkata Bapak Ibu, li abihi, kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Azar. Li abihi Azar. Dia berkata kepada bapaknya bernama Azar. Apa katanya kepada Azar itu? Atattakizu asnaman alihah. Apa yang bapak sembah ini? Apa yang kaumku sembah ini? Kenapa kalian menyembah berhala ini? Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan di sini Bapak ini, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat kaumku dalam keadaan sesat yang nyata. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapak dan kaumnya, kenapa bapak menyembah berhala ini? Kenapa orang kampungku menyembah berhala ini yang tak berguna, yang tak bermanfaat? Untuk apa patung-patung ini disembah? Dia tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa bapaknya itu bukan hanya sekedar penyembah patung saja Pak, tetapi bapaknya yang bernama Azar itu dia pembuat patung, dia melukis patung, pembuat patung, estetiknya sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Nilai keindahan patungnya amat luar biasa sekali. Hasil dia membuat patung itu dijualnya ke pasar, dibeli orang, itu uang untuk membeli beras makannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat mengetahui dan paham itu Pak, bahwa dihidupi dia dengan itu. Tetapi semua demikian Nabi Ibrahim tidak takut dan tidak gentar menyampaikan yang benar itu. Disampaikan juga kepada ayah, ya jangan ayah buat juga patung ini ya, jangan ayah bikin juga patung, jangan disembah-sembah juga patung ini. Ini adalah sebuah kesesatan yang nyata, bidolarin mubin. Ini kesesatan nyata. Jangan diperbodohi juga masyarakat ini. Ayah bikin patung dengan tangan ayah sendiri, lalu disembah pula. Ini tak masuk akal. Ini tidak logik, ini tak rasional. Apa Ibu Allah? Marah bapaknya Pak. Ibrahim, jangan kau berkata itu juga lagi. Atau akan aku lempar engkau dengan batu sampai mati, atau menyingkirlah engkau jauh-jauh daripadaku, jangan ketemu lagi aku. Bayangkan Pak, risiko dari Nabi Ibrahim itu menyampaikan yang benar. Tapi yang benar tetap disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Yang benar tetap disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, orang kampungnya Bapak Ibu. Tak gentar dia menyampaikan kepada itu, tak gentar. Tetapi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya baik-baik, dengan tutur kata yang baik, sopan dan santun. Dilakukannya kebenaran itu kepada ayahnya. Ini yang pelajaran kedua Bapak Ibu, yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Umat Islam adalah umat pemberani menyampaikan yang benar itu kepada pihak keluarganya. Kita inginkan bahwa seorang mama harus berani menyampaikan kebenaran kepada keponakannya. Ada apa dengan keponakannya? Apakah keponakannya melakukan suatu perbuatan judi online? Atau keponakannya sibuk dengan HP siang malam dengan main game? Mama harus berani menegur keponakannya. Nabi Ibrahim saja berani menegur orang tuanya. Kenapa mama tidak berani menegur keponakan? Silakan jemaah. Orang tua pun harus berani menegur anaknya, anak harus berani menegur orang tuanya. Jika seandainya orang tua salah, ibu kenapa ibu berpakaian seperti ini, berpakaian sempit dan ketat, tidak menutup aurat? Ada ibu berpakaian tapi ketat dan tipis. Berpakaian semacam ini tidak memenuhi syarat sebagai pakaian yang menutup aurat, karena ciri khas pakaian menutup aurat itu dalam, longgar, tidak tipis dan tidak ketat. Berani anak menyampaikan kepada ibunya secara baik-baik seperti itu. Nabi Ibrahim pun berani menyampaikan kebenaran, walaupun beliau menanggung resiko. Kita tidak ingin Nabi Ibrahim ini kita sebut-sebut 5 kali namanya dalam sholat. Kalau seandainya kita tidak mempelajari sifat Ibrahim dan tidak mentauladan ini. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tentu kita tidak ingin Al-Quran ini, surat Ibrahim, surat Al-Anbiya, kisah Nabi Ibrahim didendang-dendangkan saja dengan suara yang amat merdu, dengan irama bayati horor, nahwan, hijaz, lalu orang mendengarkan bacaan itu terkagum-kagum, terdecak-kagum. Tapi orang tidak mengerti apa yang dibaca itu, tak dia mengamalkan. Padahal itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak ingin Al-Quran itu, khususnya yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, dituliskan dengan kaligrafi yang indah. Tapi orang tidak mengerti apa maksudnya itu, tapi tidak diamalkan. Padahal itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak diamalkan orang. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang kedua, Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kita berani menyampaikan kebenaran itu kepada siapapun. Apa itu yang dimuliakan Allah? Berani menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Mulai pemimpin tingkat akar rumput kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, sampai kepada Bupati, Wali Kota, sampai kepada Gubernur, bahkan Presiden sekalipun. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada Bapak Ibu menyampaikan kebenaran itu, Nabi Ibrahim melakukan sesuatu hal.
Dihancurkannya lah patung-patung itu. Karena kaumnya tetap menyembah berhala itu, bahkan kaumnya mengejek Nabi Ibrahim AS, yang akhirnya dihancurkan patung-patung itu dari Nabi Ibrahim. Ditinggalnya patung satu, patung yang paling besar. Ka'bah yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung yang kecil itu, disandangkannya Ka'bah itu kepada patung yang lebih besar. Orang ribut orang, Bapak Ibu, orang baru tahu ternyata Tuhannya telah berkeping-keping Tuhannya yang disembahnya itu. Telah hancur kepalanya, tangannya, telah rubuh badannya ke tanah, hancur. Tinggal patung satu saja lagi. Dia pun menjadi Ka'bah. Ribut orang sekampung, Pak. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini? Berani-berani sekali dia menghancurkan Tuhan kita. Yang kita sembah Tuhan ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun-tahun sudah lama kita menyembah. Sekarang berani dia menghancurkan Tuhan kita. Siapa lagi menghancurkan kalau bukan Ibrahim? Bukankah selama ini dia mengatakan kepada kita jangan sembah juga patung yang tak berguna dia? Oh, panggil Ibrahim itu. Lalu seorang raja, Bapak Ibu, menyuruh memanggil Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim ini berhadapan dengan ayahnya, dengan kaumnya, dengan raja sekalipun. Memang berani dia, Pak. Dan itu akan kita waris kepada anak cucu kita, keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan masuk Bu. Panggil Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, ditanya kepada beliau, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini sampai berserak-serakan di lantai, keping kepalanya hancur, tangannya rubuh dia ke tanah? Oh, kenapa Bapak bertanya kepada saya? Coba Bapak tanya kepada dia. Itu dia patung yang paling besar, tinggal sendiri dia. Mungkin dia marah kepada patung-patung kecil ini, sehingga dihancurkan yang kecil-kecil ini. Tinggal dia sendirian. Dia sudah datang apa? Tanya kepada dia. Apa kata orang-orang yang menyembah patung itu, Bapak Ibu? Ibrahim, kenapa kau suruh kami bertanya kepada dia? Kalau kami tanya kepada dia, tidak bisa mendengarkan kami. Itu katanya, Pak. Lalu Bapak Ibu dilakukan biduknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesempatan dia melakukan biduknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, Bapak sendiri mengakui kan bahwa dia tidak mendengarkan apa yang Bapak katakan. Lalu buat apa selama ini Bapak menyembah dia, berdoa-doa kepada dia, meminta-minta kepada dia? Dia tidak mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Kenapa kalian menyembah dia? Wahai orang kampungku. Ini Pak, ini berpikir sangat rasional dan logis. Bapak Ibu, siapapun bisa menerima ini. Bapak Ibu, dari kalangan apapun bisa menerima ini. Bapak Ibu yang mulia Allah dan mulia Allah. Tetapi dasar manusia egois. Orang kampungnya itu egois ketika itu, Bapak Ibu yang tak bisa menerima kebenaran disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS. Karena egonya apa? Akhirnya raja mengatakan, tangkap Ibrahim itu. Ditangkap Nabi Ibrahim, diikat dia, Bapak Ibu, oleh raja, dikatakan bakar Ibrahim ini. Dia yang menjadi sumber petaka, menjadi masalah katanya. Biar mati, dia hangus dimakan oleh api, selesai sudah masalah kita. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ditangkap. Ditangkap Nabi Ibrahim ini, dibuat unggungan api besar. Bapak Ibu, karena begitu besarnya api, panasnya, lalu Nabi Ibrahim ini dilemparkan dia ke dalam api oleh orang bersama-sama, masuk ke dalam api itu, Pak. Sidang jemaah, inilah dia Bapak Ibu. Ketika orang-orang yang lidahnya berani menyampaikan kebenaran kepada siapapun, maka Allah akan berpihak kepadanya, Allah akan bantu dia. Orang yang lidahnya berani menyampaikan kebenaran kepada siapapun, Allah akan bantu dia. Kenapa? Al-Haq. Dia menyampaikan kebenaran dan Allah berpihak kepada kebenaran karena Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebenaran. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Api besar. Besar api, Bapak Ibu, orang kampungnya mengira bahwa Nabi Ibrahim telah mati dibakar oleh api. Tetapi Allah berkenan lain. Ya nar, wahai api, ya narukuni bardan salamatan Ibrahim. Hai api, hendaklah dingin. Selamatkan Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Bapak Ibu yang Allah. Bapak Ibu, dari panas berubah menjadi dingin. Api yang sifatnya membakar dan panas sekarang berubah menjadi dingin atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Berubah. Tetapi ada kalimat di situ, Pak. Bu, selamatkan Ibrahim, selamatkan Ibrahim.
Ada kalimat di situ selamatkan Ibrahim. Kalau seandainya hari api dinginlah, kalau itu saja mungkin Nabi Ibrahim akan mati juga dalam mati karena kedinginan. Tapi ada kalimat satu lagi, selamatkan Ibrahim, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Selamat Nabi Ibrahim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dari api tadi yang panas berubah jadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamatkan oleh Allah SWT. Jadi tidak selalu berisiko menyampaikan yang benar itu kepada siapapun. Tak selalu berisiko. Akan dibantu oleh Allah SWT menyampaikan kebenaran. Yang ketiga lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada kita? Yang namanya kita sebut-sebut dalam sholat, dalam Al-Quran disebut-sebut ketika setiap khutbah Jumat. Bapak Ibu, apa pelajaran yang ketiga? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita akan ketulusan, akan keikhlasan dalam beribadah. Ini ketiga, tulus dan ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dia sudah lama menikah. Lebih kurang umurnya 86, 86, ada yang mengatakan 87 tahun. Bertahun-tahun dia meminta pada Allah, minta anak. Siang malam pagi petang berdoa minta pada Allah agar diberi anak, tapi juga tak dapat anak. Menikah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri yang kedua, beliau tak putus asa. Dengan istri yang kedua barulah Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Itu bukan anak satu, Pak. Satu saudara. Laki-laki. Namanya adalah Ismail alaihissalam. Itu anaknya. Anak ini Bapak Ibu dapat, bukan main besarnya hati Nabi Ibrahim, Pak. Girang dia dapatkan anak, Pak. Senang hatinya. Dia doakan pada Allah SWT agar anaknya menjadi anak yang soleh. Dengan api dia mendidik anaknya pagi, petang, dan siang dan malam. Dididiknya anaknya. Dia ingin anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh, Bapak Ibu. Ya, seperti induk ayam mengimpi anaknya dengan sayapnya. Tidak lebih kurang seperti itu pula Nabi Ibrahim mendidik anaknya senantiasa selalu. Bapak Ibu, yang sedang asik dia berkasih sayang dengan anaknya itu, dicurahkannya kasihnya kepada anaknya yang tercinta, anak satu-satunya yang dia bertahun-tahun minta anak, sekarang dapat anak itu. Sedang asik berkasih sayang bapak dengan anak, Pak. Datang perintah Allah. Apa itu? Sembelih anaknya. Ini perintah. Disampaikanlah oleh Nabi Ibrahim ini kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anak kandungku. Ya bunayya, nak kandung 9 tulang bubek jariah paladai damang sidingin tampuni kapado. Kamari manila nak duduk adonan ke ayah sampaikan. Inni bil manam. Ayah melihat dalam mimpi ayahnya. Berkali-kali ayah bermimpi, ayah disuruh oleh Allah untuk menyembelih Muna. Bagaimana menurut pendapat Muna? Karena ini anak soleh, Bapak Ibu, didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam siang dan malam. Bapak Ibu, didoakan siang dan malam. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya agar nanti jadi soleh, dididik selalu patuh pada Allah SWT. Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Apa jawaban anak soleh ini? Ya Abah, wahai ayah kandungku, ayah tercinta, kalau memang itu perintah Allah ya, matukman, kalau memang itu perintah Allah ayah, if'al, lakukanlah ya, kerjakanlah. Satajibuni insya Allah minas sabirin. Insya Allah ayah akan mendapati aku sebagai orang yang patuh pada Allah dan aku sabar menghadapi ini. Apa Ibu? Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, dia bawa anaknya ke sebuah tempat. Bapak Ibu, dia akan potong anaknya di situ. Anaknya rela dan ikhlas pula. Nabi Ibrahim rela dan tulus pula untuk menyembelih anaknya, Pak. Tetapi Allah tidak sia-sia. Tidak jadi dia menyembelih anaknya, diganti, ditebus dengan hewan dari surga. Sekali lagi pertolongan berada pada pihak orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan engkau untuk menyembah, untuk beribadah mukhlishina lahuddin. Dalam beragama ini perlu keikhlasan. Dalam beramal ini perlu keikhlasan. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
momentum kegiatan itu diabadikan dalam keagamaan, dalam ritual keagamaan, sehingga umat Islam itu diminta untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap hari raya Idul Adha. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak kita. Seandainya turun ayat satu lagi, Bapak Ibu, bertambah Al-Quran satu ayat lagi, diperintahkan kepada kita umat Islam hari raya Idul Adha besok 10 Juli, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diminta kepada kita masing-masing untuk membawa anak satu kakak satu orang, disembelih di masjid masing-masing. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak kita? Tentu berderai air mata menyampaikan Pak kepada anak-anak. Tapi Allah tidak menyuruh kita menyembelih anak kita sebagaimana itu disuruh kepada Nabi Ibrahim. Kita hanya disuruh menyembelih hewan. Dan itu pun rasa syukur, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran itu ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmat yang banyak itu harus disyukuri dengan salah satu di antaranya berkurban. Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukuri nikmat yang kuberikan dengan cara berkurban karena engkau sanggup berkurban, lalu engkau laksanakan kurban itu, nikmat itu akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmat yang kuberikan, engkau sanggup berkurban tapi engkau tidak mau berkurban lantaran keenggananmu karena pelit atau pikirmu, inna azabi lasyadid. Ingat, jangan sampai nikmat itu berubah menjadi azab. Auzubillah min zalik. Sampai penekanan itu amat kuat sekali dalam hadis Nabi. Man wajada sa'ban, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, siapa yang mempunyai kesanggupan untuk berkurban, alhamdulillah, tapi dia tidak mau berkurban, enggan dia berkurban, padahal dia mampu untuk berkurban. Fala taqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat salat kami. Mana itu tempat salat? Masjid-masjid lah. Mana itu tempat salat? Musola-musola. Jangan mendekat ke masjid musola. Oh, banyak uang di rumah, banyak cek di rumah begitu. Oh, banyak emas di rumah, banyak kebun sawitnya, banyak kebun karetnya segala macamnya. Oh, banyak kontrakannya, banyak pavilionnya, banyak rumah kosnya, pokoknya dia kaya. Sudahlah, urus sajalah apa yang banyak itu di rumah. Jangan mendekat ke masjid, jangan mendekat ke musola, jangan mendekat ke tempat salat kami. Begitu amat kuat sekali penekanan untuk berkurban bagi orang yang mampu dan sanggup berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang ketiga dari Nabi Ibrahim kepada kita akan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah, dalam beramal, kepada dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu Bapak Ibu mencari Tuhannya melalui proses berpikir, mendalami, menghayati dengan pikiran dan hatinya mencari Tuhannya. Tajam imannya Pak. Karena tajam imannya, dia rela mengorbankan anaknya hasil dari permintaan Tuhan yang dicarinya selama ini. Tapi Tuhan pun tidak sia-sia, digantinya ditebusnya dengan hewan dari surga. Terakhir, Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi Ibrahim kepada kita? Sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pesan Nabi Ibrahim kepada kita melalui kisahnya dalam Al-Quran ini Bapak Ibu, dan namanya diabadikan dalam sholat, disebut-sebut ketika khutbah Jumat. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita akan kesabaran Pak. Sabar. Begitu sabar Nabi Ibrahim ini. Di mana letak sabarnya? Mari kita lihat Pak. Ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertubi-tubi Pak. Bertubi-tubi. Padahal beliau Nabi. Jadi kadang-kadang orang berpikir begini lah. Balik bana ujian di aku ya Pak. Aku sata balik iku bana coba anak beda bobo. Ibu aku model iku anak sakit, orang tua meninggal, rumah tabakar segala macam labang berburu ekonomi. Nabi saja berat ujian. Kita bukan Nabi. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT? Gunanya Allah uji itu dalam melihat kualitas iman dan kuantitas iman seseorang. Dan kemudian supaya dia naik kelas ke atas, diangkat derajatnya oleh Allah SWT, perlu diuji dulu. Bapak Ibu, untuk melihat iman seseorang itu betul-betul beriman dia atau tidak, maka diuji.
Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia masih kecil, cobaan adalah dia berhadapan dengan ayahnya yang membuat patung, dan dia harus sampaikan kepada itu, ini cobaan. Yang kedua, diusir dia oleh ayahnya, Bapak Ibu, ini ujian. Yang ketiga, disampaikan kepada orang kampungnya, jangan sembah berhala, tapi malah dia diejek oleh orang kampungnya, dihina dan difitnah sampai dia dibakar, ini ujian. Yang keempat, Bapak Ibu, menikah dia dengan istrinya bertahun-tahun tapi tak dapat anak. Bertahun-tahun sampai memutih uban di kepala baru dapat anak. Ini cobaan. Puncak cobaan kepada Nabi Ibrahim adalah anak yang dimintanya selama ini bertahun-tahun, cuma anaknya itu cuma seorang, Bapak Ibu. Permintaan Allah adalah sembelih anaknya. Ini secara diukur secara akal manusia tentu tidak masuk akal, Pak, menyembelih anak. Tapi itu ukuran akal manusia, bukan akal tauhid. Oleh karena sekali lagi Bapak Ibu, karena dia selama ini telah mencari Tuhannya, kepada Tuhannya tajam imannya, dilakukannya itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar, sehingga Nabi Ibrahim ini berhasil melalui ujian, cobaan itu. Diberilah Nabi Ibrahim ini gelar, Pak. Gelar itu tidak dipakai oleh 25 Nabi dan Rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai kepada Nabi Muhammad. Tak ada gelar itu dapat oleh Nabi lain. Yang memakai gelar itu cuma Nabi Ibrahim AS. Apa gelar itu? Khalilullah, kekasih Allah. Inilah gelar Nabi Ibrahim. Langsung bertagak gelar Nabi Ibrahim itu seribat. Siapa yang mau gelar itu? Siapa menagak gelar Nabi Ibrahim? Allah SWT. Siapa gelarnya? Khalilullah, kekasih Allah. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT? Kenapa? Berat cobaan dan ujian ini dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, dengan sabar dihadapi Nabi Ibrahim. Jadi tak sia-sia Allah SWT mengabadikan nama surat dalam Quran itu surat Ibrahim. Kisahnya dibaca dalam surah Al-An'am juga, dalam surah Al-Anbiya juga, dibaca-baca namanya dalam sholat, dibaca-baca nama dalam ketika rukun Jumat, rukun khutbah pada hari Jumat. Tidak sia-sia. Mencontoh, mentauladani, berguru kita kepada Nabi Ibrahim akan ketulusannya dalam beribadah, akan keikhlasannya dalam beribadah, akan kesabarannya, sabar dia menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu. Dengan kesabarannya itu Allah selalu menolongnya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, demikian pengajian kita sampaikan pada subuh hari ini. Semoga ada faedahnya, ada manfaatnya. Tentu kita berharap Nabi Ibrahim yang kita baca namanya selama ini dalam sholat tidak sekedar kita dendang-dendangkan saja, dihafal-hafal saja Al-Quran itu, sekedar dibaca-baca di dalam sholat saja, tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari ini. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi